kita baca perumpamaan ini saudara tentang anak yang terhilang ini, seringkali kita hanya mengasosiasikannya hanya kepada si bungsunya yang terhilang. Tapi sebetulnya dua-duanya itu juga sama-sama terhilangnya. Anak bungsunya juga, terlebih pula anak sulungnya juga terhilang. Anak bungsu terhilang di luar rumah bapaknya, anak sulung terhilang di dalam rumah bapaknya. Dua-duanya sama terhilang, satu di luar, satunya di dalam. Ya, saudara ya. Kok bisa seperti itu? Mari kita lihat sama-sama teksnya berkata demikian, ayat 25. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang, ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian, tari-tarian. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Kalau hari itu pesta bisa 7 hari 7 malam. Ya, menyunatkan anak saja saudara hari itu, mungkin ada juga yang sekarang paling lama 3 hari mungkin saudara di desa-desa itu ya. Tapi hari itu dulu menyunatkan anak saja itu bisa pesta 7 hari. Bayangkan itu baru sunatan saudara. Nah kalau nikah lebih dahsyat lagi saudara. Ya, nah lihat anak sulung ini bekerja seharian berhari-hari di ladang bersama dengan bapaknya. Ia enggak seperti adiknya, anak bungsu itu. Anak bungsu itu kurang ajar. Kenapa? Minta harta warisan sebelum bapaknya meninggal. Itu namanya apa saudara? Ya, itu namanya kurang ajar bukan? Ya, kalau ada anak yang meminta harta warisan kepada ayahnya, bahkan sebelum ayahnya meninggal, ya, itu puhau bin similikiti saudara, ya kan? Entah apalagi itu namanya, ya kan? Ya, itu yang terjadi. Anak sulung ini tidak seperti adiknya. Dia anak baik-baik. Dia nggak pernah minta harta warisannya kepada ayahnya. Karena dia tahu bahwa itu, itu tabu untuk dilakukan. Dia anak baik. Dia ada di ladang, dia bantu papanya setiap hari kerja di ladang. Ya, dia nggak seperti adiknya yang foya-foya. Yang nggak punya tanggung jawab. Biasanya anak bungsu seperti ini, tapi enggak saudara. Ya, itu cuma pemeo. Saya percaya di sini kalau ada anak bungsu di sini, Anda juga sama-sama bertanggung jawabnya karena sudah punya Yesus dalam hati. Amin, saudara. Kalau orang sudah punya Yesus dalam hati, ya entah bungsu, entah sulung, entah anak tengah, entah anak nomor berapa, it doesn't matter. Oke, saudara. Tapi biasanya di dalam budaya Asia tertentu itu biasanya seperti itu anak bungsu. Kenapa? Kelamaan disayang biasanya, saudara. Betul kan? Anak bungsu, ya kan? Anak sulung enggak? Anak sulung dari awal sudah dibilangi, kamu anak pertama. Betul saudara? Ya kamu harus tough, kamu harus kuat, kamu harus menjadi pemimpin bagi adik-adikmu. Kan biasanya begitu. Ya kan? Anak sulung ini bekerja bantu papanya, adiknya keluar dari rumah, ambil harta warisan, berfoya-foya, hidup dalam dosa, bergelimang dengan dosa, akhirnya jatuh miskin di luar sana. Bahkan dia makan ampas dari makanan babi itu kan lebih terhormat babinya sebetulnya kan. Lebih terhormat babinya daripada anak bungsu ini. Dia bukan seperti dia anak baik-baik. Dia selalu bersama dengan ayahnya. Dia menyertai kesedihan ayahnya ketika ayahnya harus kehilangan adiknya. Adiknya pergi keluar sana berhari-hari. Bukan cuma berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mungkin, bertahun mungkin. Ayahnya selalu melihat ke jendela. Melihat ke ladang keluar sana, jangan-jangan adiknya pulang. Dia selalu beserta dengan ayahnya, menyertai ayahnya dalam kesedihannya. Menyertai ayahnya, merawat ayahnya. Ketika adiknya tidak peduli dengan ayahnya, tidak peduli dengan kesehatan ayahnya, dia bersama-sama dengan ayahnya. Dia antarkan ayahnya ke BPJS saudara. Dia antarkan ayahnya ke dokter. Dia menyertai ayahnya. Dia bersama dengan ayahnya, mengingatkan ayahnya kapan waktunya minum obat tensi, kapan waktunya minum obat darah tinggi, kapan waktu minum obat gula dan sebagainya. Dia selalu bersama dengan ayahnya, dia membantu ayahnya, dia membantu. Karena dia mengasihi ayahnya, dia gak seperti adiknya. Dia anak baik-baik, dia bukan anak nakal seperti adiknya. Tapi apa yang terjadi di sini? Anak sulung yang terhilang ini, dia baik, tapi dia terhilang di rumah. Mengapa? Ketika dia kerja di ladang seperti biasanya, dia bantu ayahnya dengan segenap hatinya.
segenap tenaganya, segenap kekuatannya. Waktu ia pulang, tiba-tiba dia dengar apa? Suara musik, nyanyian, tarian. Wow, ini pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Apa ini? Ia memanggil salah seorang hamba itu dan bertanya kepadanya, apa yang sedang terjadi? Ada apa ini? Ada acara apa? Ada kejadian apa ini? Jawab hamba itu, hei, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu yang gemuk karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat. Hah? Ya kaget saudara. Adiknya telah kembali, adik yang telah menyengsarakan ayahnya, adik yang telah membuat ayahnya kepikiran sampai jatuh sakit, adik yang telah mengkhianati keluarga mereka, yang telah menghabiskan harta keluarga mereka, yang tidak mau dengar perkataan ayahnya, itu kembali. Dan lihat saudara, ayahnya menyembeli anak lembu yang gemuk. Saudara, anak lembu yang gemuk itu hanya bisa dipersembahkan sebagai persembahan pesta. Sebetulnya itu untuk raja, untuk orang terhormat, untuk pejabat yang layak memang menerima kemuliaan itu. Itu anak gemuk, anak-anak lembu yang gemuk, saudara. Untuk itu. Dan dia kaget. Mengapa ayahnya harus menyembeli anak lembu yang gemuk ini untuk adiknya yang telah jelas-jelas berkhianat terhadap keluarga. Bohong. Jelas-jelas berkhianat terhadap keluarga. Kenapa harus anak lembu yang gemuk ini? Dan dia heran, kenapa? Karena ia mendapatkannya kembali dalam keadaan sehat. Apa yang terjadi saudara? Ayat 28, anak sulung itu marah. Dan ia tidak mau masuk. Dia marah. Dia marah kepada siapa? Dia marah kepada semuanya. Dia marah dan akhirnya terbongkar, ketahuan motifnya, motif hati selama ini. Dia marah kepada adiknya. Kenapa kau harus kembali? Lebih baik kau sudah ketika engkau memutuskan untuk keluar dari rumah, keluar sekalian, tidak usah kembali lagi. Mati-mati di luar saja. Karena itu sudah pilihanmu, konsekuensi, tanggung penumpang, itu pilihanmu. Kenapa kau harus pulang kembali? Enak saja. Habis manis, sepah, dibuang. Enak aja kamu. Kamu sudah habiskan semua harta bagianmu, harta keluarga kita. Lalu habis kamu kembali nangis-nangis, minta diterima lagi sebagai anak. Kok enak? Kamu tidak pernah kerja seperti aku. Kamu tidak pernah bantu papa seperti aku. Kamu tidak pernah tahu capeknya berpeluh di ladang. Harus bekerja keras demi keluarga sepanjang hari, sepanjang tahun. Seharusnya aku yang layak untuk dipestakan. Seharusnya aku yang layak menerima kemuliaan itu. Ayah, papa tidak pernah pestakan aku seperti itu. Tidak pernah anak lembu yang gemuk dipotong untuk aku seperti itu. Padahal aku yang bekerja, padahal aku yang sudah membela kehormatan, menjaga nama baik dari keluarga ini setiap hari. Dan menjadi kesaksian yang baik di masyarakat. Aku membela nama keluarga ini. Dan kamu yang sudah menghancurkan keluarga ini dalam sehari. Kamu sekarang kembali dan minta ampun dan minta dipulihkan kembali. Kok enak? Gak bahaya tak? Nah, gitu saudara ya kan? Ya kok enak kamu? Kok enak? Kok mau? Di mana pikiranmu? Apakah kamu masih punya pikiran, masih punya hati nurani dengan minta seperti itu? Dia marah. Dia marah kepada adiknya. Tapi terlebih sebetulnya dia marah sama ayahnya, saudara. Dia marah kepada ayahnya. Kenapa ayahnya harus memestakan adiknya demikian rupa? Kenapa ayahnya memberikan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak pernah terima? Kenapa ayahnya hari itu jelas dia tahu
bahwa sebetulnya, menurut dia loh saudara, menurut anak sulung ini, bahwa sebetulnya ayahnya tidak pernah cinta dengan dia. Ayahnya lebih cinta dengan adiknya. Menurut si sulung ya. Dia tahu dengan apa? Dengan perbuatan ayahnya itu dia tahu sekarang percuma aku bantu papa selama ini. Percuma aku sudah kerja keras bantu papa selama ini. Ternyata memang papa tidak pernah cinta sama aku. Tidak pernah pro sama aku. Cintanya dari awal lahir mungkin dulu cintanya sudah untuk adikku. Dan memang tidak bisa diubah mau bagaimanapun caranya. Sekalipun sudah salah, sekalipun sudah menghancurkan keluarga, tetap aja dibela, tetap aja dicintai, tetap aja dikasih ini dan itu. Ternyata papaku tidak pernah menghargai hasil kerjaku, hasil kerja kerasku. Tidak pernah melihat aku sedetik pun atas apa yang telah aku kerjakan selama ini. Hari itu mungkin dia merasa bahwa ternyata aku tidak ada bedanya dengan pembantu-pembantu hamba-hambaku yang ada di rumahku ini. Di mata papaku mungkin aku tidak ada gunanya. Sama levelnya dengan pembantu-pembantuku yang lain. Itulah perasaan si sulung hari itu. Dia marah melihat kenyataan di matanya saudara. Dia marah kepada semuanya. Marah kepada adiknya, kepada ayahnya, kepada dunianya, kepada masyarakat saat itu. Saudara, dia marah. Kenapa aku harus menjadi si sulung? Kenapa aku harus menjadi anak sulung? Yang harus bekerja, yang harus membela nama baik keluarga, bekerja untuk keluarga. Yang harus bekerja mati-matian demi mungkin yang lebih adik-adiknya. Kenapa aku harus jadi yang sulung? Kenapa aku tidak jadi yang bungsu aja, yang enak-enakan. Toh enak-enakan ongkang kaki, toh tetap dipestain kok. Bahkan bukan cuma dipestain, dikasih jubah, dikasih cincin yang baru, dikasih sepatu yang baru. Dapat semuanya. Hari itu dia merasa bahwa ayahnya begitu bodoh. Ayahnya begitu naif, foolish. Saudara, lihat perasaan ini. Tapi apa yang terjadi? Ayat 28 itu. Lalu ayahnya keluar dan apa saudara? Membujuk dia. Ayahnya keluar dan membujuk dia. Saudara, kira-kira kalau saudara alami seperti ini, tambah marah atau tambah senang saudara? Tambah marah atau tambah senang dengan penjelasan ayahnya? Tambah marah. Betul? Tambah banyak ngomong ayahnya, tambah tahu, oh ternyata betul. Ya kan? Ini enggak masuk akal semua ini. Semua ini doesn't make sense. It doesn't make sense at all. Tidak masuk akal sama sekali. Lalu ayahnya menjelaskan kepada dia, gini loh, ayat 29, lihatlah. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Lihat Papa, ya. Bertahun-tahun aku melayani, aku bekerja untukmu demi kehormatan keluarga kita. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapak beri seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tidak pernah dikasih satu kambing aja, nggak pernah. Ini medite Bapak saudara ya. Tetapi baru saja anak Bapak yang telah menghabiskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur itu disgrace, maka Bapak menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Iri gak saudara? Dia iri, dia marah. Dia tahu bahwa adiknya tidak layak untuk menerima kehormatan itu. Dia yang seharusnya layak untuk menerima kehormatan itu. Dia marah sama semuanya. Dan kalau bisa, mungkin kalau ceritanya berlanjut di era modern hari ini jadi drama, serial di Netflix saudara, ya kan? Sorry ngomong ini. Mungkin dia sedang merancang sesuatu. Aku akan membentuk perusahaan tandingan dan aku hancurkan perusahaan papaku. Tak sikat sekalian papaku, adikku semuanya.
Anak sulung itu gambaran kita semuanya. Saudara, anak sulung itu gambaran kita. Ignorance. Kita ignorance, kita kadangkala punya keterabaian. Aneh ya, ada loh orang yang gak suka orang lain bertobat diselamatkan. Ada loh. Yunus contohnya gak suka lihat bangsa Niniwe diselamatkan. Karena ada preferensi-preferensi pribadi. Aneh, tapi kadang anak sulung kita sebagai anak sulung ini, kita ignore. Kita tidak sadar dengan jati diri kita tidak sadar dengan tugas kita tidak sadar dengan keberadaan kita. Anak sulung ini tidak sadar bahwa menjadi sulung itu adalah sebuah kehormatan. Bukan pada berkatnya, tapi kepada kesulungannya. Saudara bisa mengerti ini enggak? Coba saya mau jelaskan lagi, saudara. Itulah kenapa Yesus disebut sebagai buah sulung. Yesus disebut sebagai buah sulung. Yang sulung dari segala sesuatu. Maksudnya apa? Dia yang sulung dari yang dibangkitkan dari antara orang mati. Karena dia yang sulung, yang dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti kita semuanya juga akan dibangkitkan karena dia telah dibangkitkan terlebih dahulu. Amin, saudara. Berkat anak sulung itu bukan pada berkat materi. Perhatikan ini. Kalau keluarga hari ini menganggap bahwa anak sulung itu harus paling kaya, paling apa. Kalau pergi liburan keluarga semua yang sulung bayari semuanya. Harapannya kan begitu. Konsep Alkitab tidak seperti itu. Sehingga kalau hari ini ada anak sulung yang kalah kaya sama adiknya dihina-hina. Betul enggak, saudara? Ini budaya hari ini yang saya harap itu kita tidak warisi ya. Itu bukan budaya Alkitab loh, saudara. Itu bukan secara pandang Alkitab. Tapi penyakit itu selalu ada dalam dimensi-dimensi budaya-budaya masyarakat. Berkat anak sulung itu kepada kesulungannya. Anak sulung ini tidak sadar bahwa posisinya sebagai si sulung, sebagai yang sulung itu cukup. Itu sebagai covering, itu sebagai payung. Bahwa suatu saat nanti ketika papanya tidak ada, maka dia akan menggantikan posisi ayahnya. Dan itu tidak lagi pada berkat materi, tapi berkat kesulungan itu bicara soal covering. Mengcover, memayungi, mengayomi. Adik-adiknya, mengayomi hamba-hambanya, pembantunya, pegawainya, mengayomi semuanya. Dan di dalam rumah sulung, si sulung, rumah bapak yang juga akan menjadi rumah si sulung itu semuanya akan dijamin kehidupannya oleh si sulung ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah mengapa Yesus ngomong begitu. Sulung ini gak sadar. Dia marah dengan semuanya. Dia gak sadar jati dirinya sebagai anak sulung. Tahukah saudara bahwa kita sebagai anak sulung, kita yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus sebagai yang sulung. Ada adik-adik kita bungsu di sekitar kita. Mereka yang belum terima Yesus, yang belum menerima keselamatan. Halo? Mereka yang hari ini masih hidup di dalam dosa. Halo? Mereka hari ini masih hidup bergelimang di dalam dosa-dosa mereka. Entah itu teman kampus kita, teman kos kita, keluarga kita, rekan dekat kita, rekan pekerjaan kita, dan semua yang ada di sekitar kita yang hari ini Tuhan izinkan ada di circle kita, saudara. Dan kadang-kala si sulung ini bisa-bisanya lo iri sama adik-adiknya ini hanya karena lebih pintar, lebih cakep, lebih kaya, lebih ini, lebih itu. Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah si sulung itu?
yang dipanggil untuk memastikan bahwa berkat kesulungan, berkat keselamatan itu juga harus berlaku buat adik-adikmu yang ada di circle-mu. Halo? Yang ada di circle-mu. Hari ini mungkin dalam keluarga engkau boleh sebagai anak bungsu, tapi di mata Tuhan mungkin engkau adalah si sulung itu karena engkau yang telah terlebih dahulu menerima anugerah keselamatan. Halo? Sedangkan kakak-kakakmu hari ini belum diselamatkan, saudara-saudaramu, iparmu semuanya belum mungkin menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dipanggil sebagai si sulung itu untuk memastikan berkat kesulungan, berkat keselamatan itu terjadi atas keluargamu, terjadi atas teman-temanmu. Jangan iri kepada si bungsu, tidak ada. Beda, jati dirinya berbeda. Tidak perlu iri dengan si bungsu. Seharusnya si sulung ketika dengar adiknya datang, seharusnya si sulung ikut bersukaria, merangkul adiknya kembali. Enggak apa-apa, enggak dimasakin anak lembu gemuk, enggak apa-apa saudara. Enggak apa-apa. Itu bukan jati diri dari si sulung, enggak pernah lihat itu. Enggak apa-apa. Ayahnya enggak pernah masakkan dia selama, enggak apa-apa. Bersukaria bersama-sama, makan bersama-sama. Kenapa si bungsu digitukan sama papanya? Bukan ayahnya bodoh, bukan bapaknya tidak tahu, tidak bisa melihat, bukan ayahnya itu buta, tidak. Karena papanya tahu bahwa si sulung tidak butuh itu, sebetulnya yang butuh itu si bungsu. Orang yang sudah terima Yesus lama, orang yang sudah dewasa di dalam Kristus itu tidak butuh sensasi-sensasi. Halo? Karena dia sudah dewasa. Mau diberkati, belum diberkati, dia akan tetap ikut Yesus, dia akan tetap teguh, dia akan tetap jalan. Ada pergumulan, iya orang bisa lemah, orang bisa, tapi dia akan tetap cepat bangkitnya, cepat kuatnya. Dia akan menguatkan yang lain. Kalau anak bungsu enggak begitu, anak bungsu itu perlu disugesti dulu, anak bungsu masih perlu halo? Ya, diiming-imingi berkat dulu, ayo dikasih ini dulu biar seneng, yo. Karena imannya masih lemah, imannya iman bayi. Jangan ngomong iman yang belum terima Yesus kok saudara. Si sulung harus sadar jati dirimu. Tidak perlu iri dengan bungsu. Si bungsu berkata, Tuhan dalam nama Yesus aku butuh ini, langsung berkatnya datang. Kenapa? Ya memang itu jawaban Tuhan untuk si bungsu, karena si bungsu imannya masih lemah. Imannya masih bayi. Bagi dia sekali berdoa harus ada bukti. Ya wajar masih bayi. Bayi kan gitu, lapar. Apa bisa tahan? Nangis ngowek-ngowek terus kan saudara? Sepanjang malam kalau perlu. Sampai dia dipuaskan. Kalau anak sudah dewasa, lapar, bisa tunggu. Halo? Bisa tunggu. Ayahnya bujuk dia. Dia ngomong begitu, kenapa? Kenapa semua dikasih kepada yang bungsu? Kenapa kamu iri? Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku. Segala milikku adalah milikmu. Engkau selalu bersama-sama dengan aku. Kau tidak sadarkah bahwa bersama dengan aku itu adalah segala-galanya? Anak sulung, tidakkah engkau sadar bahwa selama ini engkau selalu bersama-sama dengan aku, itu adalah segala-galanya. Aku yang terpenting bagimu. Aku yang terpenting bagimu, bukan hartaku. Sekalipun 2/3 itu adalah hak anak sulung pada waktunya nanti saudara. Ya, 1/3 itu bagian anak bungsu, 2/3 anak sulung itu masih dapat lebih banyak loh seharusnya. 2/3 bagian warisan itu anak sulung loh saudara. Ya, cuma belum pindah tangan gitu aja loh. Belum teken notaris, belum pindah tangan. Ya begitulah, kamu kan tahu lah. 2/3 nanti kan pasti akan jadi milikmu. Tapi buatmu aku yang terpenting, bukan lembunya, bukan pestanya, cincinnya, sepatunya, jubahnya, bukan itunya.
Aku yang terpenting, kamu selalu bersama-sama dengan aku. I am the most important for you. Hai anak sulung, apakah yang terpenting bagimu adalah lembu gemukan itu, ataukah aku yang terpenting bagimu, kata Tuhan, kata Bapa itu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati. Kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Mari kita tidak ignorance. Jauhkan ignorance. Ketidakpedulian sebagai anak sulung. Mari kita lihat anak bungsu kita. Adik bungsu kita, saudara. Kita lihat mereka yang ada di sekitar kita, di circle kita hari ini. Itu juga tugas kita. Tugas kita untuk kita datang kepada mereka. Untuk menyatakan bahwa betapa hebatnya Alkitab menyatakan kasih seorang ayah kepada anaknya yang terhilang. Amin. Hari itu Yesus mendapati bahwa hari itu si sulung telah mengingkari tugasnya, mengingkari panggilannya terhadap adik-adik bungsunya. Buka sebentar dengan saya Markus pasal ke-7. Markus pasal yang ke-7. Markus pasal ke-7 ayat yang ke-24. Hari ini saya berbicara kepada anak-anak sulung dalam kerajaan Allah. Kita semuanya, mari kita bawa adik-adik bungsu kita kepada Yesus. Amin saudara. With love and acceptance. Bukan dengan iri. Ya, bukan dengan envy. Bukan dengan iri hati. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan dengki. But with love and acceptance. Dengan kasih dan penerimaan. Bukan karena marah. Bukan karena iri dan bukan karena ini dan itu. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk, ayat 24, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia, orang Kanaan, bukan orang Israel. Bukan orang Israel yang dianggap haram, saudara. Ya, yang dianggap sebagai kafir. Dibilang kafir hari itu, zaman itu. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Ini anak bungsu nih. Dan tidak pernah ada anak sulung yang datang kepada anak bungsu ini. Hanya karena dia adalah orang yang dianggap kafir. Kafirin, kan begitu saudara. Ya, dianggap kafir. Tapi Yesus datang, Yesus masuk ke Tirus, Sidon, Tirus di Libanon sana. Untuk masuk ke, justru dia masuk ke daerah orang kafir. Bagi orang Israel, bagi orang Yahudi hari itu, Tirus, Sidon, Libanon itu ada orang kafir, penyembah berhala semuanya. Yesus justru masuk ke sarang kafirin dan kafirot ini, saudara. Dia masuk ke sana. Lalu Yesus berkata kepadanya, ibu ini memohon-mohon, ya, bersujud di kaki Yesus, memohon-mohon. Lalu aneh Yesus ngomongnya kok tambah menghina, seolah-olah menghina. Dia ngomong apa, saudara? Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau Anda jadi perempuan yang tersinggung enggak? Diomongin anjing. Anjing kecil. Ya sekalipun anjing kecil ya tetap anjing ya kan saudara ya. Anjing kecil enggak apa-apa kok, lucu gitu. Ya tetap kan anjing saudara. Kok aneh? Yesus kok ngomong kasar? Ada orang minta anaknya disembuhkan kok tambah dia ngomong anjing saudara. Tersinggung enggak? Coba datang ke saya. Pak tolong doakan. Kalau saya ngomong soal Yesus tentang sama dengan Yesus tersinggung enggak saudara?
Tapi aneh respon perempuan ini. Perempuan ini ngomong begini. Ayat 28, perempuan itu menjawab, benar Tuhan, benar. Namun anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, dia merendahkan diri, merendahkan hati betul-betul demi anaknya. Ini bukan Yesus menghina, bukan saudara. Artinya apa? Lihat di sini. Roti itu untuk anak-anak dulu, bukan buat anjing. Siapa anak-anak itu? Orang Israel. Mereka terima Injil, tapi justru ditolak. Akhirnya remah-remah roti itu jatuh kepada bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya, bangsa-bangsa yang lain, kepada wanita itu. Dan ketika wanita itu tahu, itu bagiannya. Dia menerima berkat itu saudara. Dia menerima berkat keselamatan, berkat kesembuhan bagi anaknya itu. Dan terjadilah ayat 29, lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, karena perkataanmu itu, pergilah, setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring ke tempat tidur dan setan itu sudah keluar. How you respond this? Bagaimana saudara merespon ini sebagai anak sulung? Hari itu Yesus tahu anak-anak sulung sudah melupakan tugas dan jati dirinya. Mereka tidak peduli dengan adik-adiknya yang bungsu. Mereka tidak peduli dengan yang lainnya. Mereka tidak peduli melihat keselamatan adiknya yang bungsu. Dia, anak-anak sulung pada hari itu hanya peduli dengan jati dirinya, hanya peduli dengan harkat martabatnya, saudara, dengan penampilannya, dengan statusnya di depan masyarakat, nama baik dan semuanya, kehormatan pribadi saja yang dipikirin, enggak mikir adik-adik bungsunya. Ini gambaran anak sulung, anak bungsu tadi, saudara yang terhilang. Hari ini sebagai anak sulung, bagaimana kita merespon ini? Mari kita datang hari ini sebagai anak-anak sulung di hadapan Tuhan. Kalau hari ini hati kita penuh dengan ignorance, hati kita penuh dengan keabayan, ketidakpedulian terhadap adik-adik bungsu kita. Dan kita berpendapat, kita melihat bahwa sudahlah, capek. Sudahlah, nanti dianggap kristenisasi. Sudahlah, inilah, itulah. Besok di Selasa saya akan jelaskan di sana apa beda kristenisasi dengan evangelisasi atau penginjilan. Beda saudara. Saya akan jelaskan sedikit secara teknis di sana, sederhana aja. Ya, saudara, mari kita bawa ini di hadapan Tuhan sebagai kita anak sulung. Mari kita, kalau hati kita hari ini masih penuh dengan ignorance, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengerti jati diri kita. Saya mau ngomong dengan saudara, bertahun ini, ya, di data kita di gereja, sudah ada belas kalau tidak mencapai angka 20 sekian, orang-orang yang betul-betul anak bungsu. Ya saudara, anak-anak seperti Siro Fenisia ini, orang-orang yang betul-betul belum kenal Yesus sebelumnya, sudah dibaptis dan sudah terima keselamatan dan tergabung dalam connect group yang ada hari ini, saudara. Bukan dari anggota gereja lain, bukan dari jemaat gereja lain, no. Betul-betul murni mereka yang totally nol, belum kenal Yesus sama sekali. Bertobat, dibaptis, masuk ke dalam connect group yang ada. Saudara, itulah penginjilan yang sejati, itulah penjangkauan yang sejati. Amin. Tadi Bapak Ibu sudah terima kartu ini, tadi di depan sudah terima semua. Saudara, ini adalah kartu doa di mana kita akan mendoakan dan juga kita akan membawa berita baik ini kepada mereka yang Roh Kudus taruh di dalam hati kita. Saudara bisa isi nanti masing-masing, tidak harus 5 orang, mungkin 1-2. It's okay, terserah masing-masing sebanyak yang Roh Kudus ingatkan untuk kita datang injili mereka, doakan mereka. Nanti ibadah tanggal 3 September, minggu pertama kita akan bawa ini di gereja, kita akan angkat ini bersama-sama, kita akan doakan sama-sama. Kita akan undang mereka, undang ke connect group dan undang ke ibadah raya. Amin saudara, untuk mereka mendengar pesan-pesan keselamatan kasih di dalam Yesus. Hari ini kita tidak datang dengan paksaan,
Kita tidak akan datang dengan wajah yang keras, tapi kita datang dengan love and acceptance untuk mereka semua. Ada banyak orang di sekitar kita, tidak jauh-jauh, mereka yang masih membutuhkan Yesus. Di luar kelihatan bisa baik-baik, tapi dari dalam mereka sedang berseru. Kenapa hidupku demi seperti ini? Aku capek. Aku merasa dimanfaatkan, mungkin aku merasa aku capek, aku butuh Yesus. Mereka butuh pengharapan, butuh keselamatan di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu, ini tugas kita sebagai gereja Tuhan. Mari anak-anak sulung, saya ajak Bapak Ibu Saudara bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dan meresponi ini. Meresponi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ingatlah saudara, tugas tanggung jawab jati diri kita sebagai anak sulung untuk membawa berkat kesulungan, berkat keselamatan bagi adik-adik kita, adik-adik bungsu kita, dan memastikan mereka untuk masuk ke dalam rumah Bapa bersama-sama, karena di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Dan itu yang Yesus sudah siapkan juga untuk setiap kita semuanya. Amin saudara.